Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Mari dengan penuh sukacita kita sambut firman Tuhan. Kita baca Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya terlebih dahulu membaca, kita bergantian. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampai mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah perjalanan hari, para penakluk pasukan menjalani seluruh pertengahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus ditempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu melalui. Sama-sama kita. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Amin. Minggu lalu sudah kita pelajari ayat ini, dan saya berharap kita semua masih ingat di mana bangsa Israel ini sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan, tanah negeri yang dijanjikan Tuhan, yang berlimpah-limpah susu dan madu, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebentar lagi mereka akan masuk. Untuk bisa masuk ke sana, Tuhan memberi perintah supaya mereka memperhatikan dan mengikuti gerak tabut Tuhan, tabut perjanjian Tuhan yang diangkat para imam. Harus mereka mengikuti tabut itu, memperhatikan tabut itu, karena perjalanan yang mereka mau jalani adalah jalan yang belum pernah mereka lalui, jalan yang baru bagi mereka. Kalau jalan yang belum pernah kita lalui sedang kita lalui, maka pasti di jalan itu kita akan banyak bertanya. Setiap orang yang ada di situ akan kita tanyakan, oleh karena jalan itu jalan yang baru, jalan yang belum pernah mereka lalui, dan tentu di sana ada bahaya menunggu, maka jalan satu-satunya supaya mereka bisa
tujuan satu-satunya mereka harus memperhatikan dan mengikuti tabut Allah. Mereka tidak hanya mengikuti, tetapi mereka harus memperhatikan jarak. Mereka harus jaga jarak. Mereka harus betul-betul memelihara jarak sepanjang 2000 hasta, hampir 1 kilometer. Ibu bapak bisa membayangkan bagaimana bangsa itu keteter, harus memelihara jarak itu. Jangan sampai lewat, jangan sampai kurang, jangan sampai terlalu dekat. Harus 2000 hasta. Berarti mereka harus betul-betul fokus, betul-betul serius. Selama dalam perjalanan tidak ada waktu bagi mereka untuk ngobrol, untuk berkobur atau bergosip. Mereka harus betul-betul serius dan sungguh-sungguh dengan mata yang tertuju kepada tabut itu. Jangan sampai hilang dari pandangan mereka. Bisa ibu bapak bayangkan bagaimana mereka memelihara jarak itu? Mereka satu dengan yang lain akan saling bahu-membahu. Bila ada yang lemah, mereka topang. Bila ada yang capek, mereka bantu supaya semua selamat. Karena jumlah mereka 2 juta lebih. Mulai dari anak-anak, orang tua, dari bangsa-bangsa lain, orang-orang yang ikut-ikutan banyak, 2 juta. Ada anak kecil, ada orang tua yang dipapah, yang dituntun. Jadi mereka harus betul-betul saling menopang dan kompak. Barulah mereka akan bisa lolos sampai ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan. Angka 2000 minggu saya sudah sampaikan bahwa angka 2000 hasta ini adalah seluruh perjalanan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, di mana Dia telah membuka jalan ke sorga, di mana kita harus mengikuti. Hanya Yesus Kristuslah yang tahu jalan ke sorga. Dialah satu-satunya jalan ke sorga yang harus kita ikuti. Di mana untuk bisa kita masuk ke sorga itu, kita harus memperhatikan seluruh perjalanan hidup Yesus. Mulai dari Dia lahir di Betlehem, mati di kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke sorga. Seluruh hidupnya harus kita perhatikan. Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 yang sudah kita baca. Dalam Ibrani pasal 12 itu apa dikatakan di sana? Mari kita baca lagi untuk mengingatkan kita. Dikatakan di sana, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi marilah kita tempuh hari-hari ini, tahun ini, dengan memandang kepada Yesus, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita pandang Dia, kita ikuti Dia, kita lakukan semua dengan mata yang tertuju kepada Yesus.
Sekarang prakteknya bagaimana? Apakah kita harus memasang poster foto Yesus sejauh 1 kilometer, lalu kita terus pandang-pandang itu foto? Atau kita taruh foto Yesus yang besar di rumah kita, lalu setiap pagi kita pandang dia dan menyapa dia di foto itu? Bagaimanakah praktek menjaga jarak 2000 hasta ini? Apa prakteknya? Prakteknya adalah ibadah. Karena angka 2000 hasta adalah luas ruangan suci. Luas ruangan maha suci 1000 hasta. Luas ruangan suci 2000 hasta. Jadi angka 2000 ini adalah bahwa kita harus masuk ke dalam ruangan suci. Kita harus ada di bait suci, di ruangan suci, di mana di dalam ruangan suci yang luasnya 2000 hasta ada pelita emas, ada meja roti, ada mezbah duba. Semuanya ini adalah berbicara tentang ibadah. Jadi ibadah inilah yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan. Jangan sampai lewat 2000, jangan sampai kurang 2000, harus pas ukurannya 2000 hasta. Karena bait suci itu diukur. Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka dan orang yang beribadah di dalamnya. Ukur. Ukurannya tadi berapa? 2000. Jangan sampai kurang 2000. Diukur. Ini diukur oleh Tuhan. Bait suci itu, ruangan suci itu diukur. Orang-orang yang di dalamnya pun harus diukur. Jadi harus ada orang di dalam. Itulah gereja Tuhan. Ibu bapak harus menjaga ibadahmu. Jaga ibadahmu, jangan sampai kendor. Amin. Ibu bapak bisa membayangkan orang Israel menjaga 2000 itu? Mereka akan serius. Mereka akan pasang mata, tidak berkedip. Maniak pematana ikonetal kau. Tidak bisa mata minus, mata rabun. Rabun jauh, rabun dekat tidak bisa. Mata harus sehat. 2000 hasta 1 kilometer harus bisa dilihat dengan jelas. Bagaimana mereka menjaga angka 2000 ini, Ibu Bapak? Mereka akan saling menopang. Di mana? Ayo cepat. Ayo lihat 2000 mana tabut? Mereka lihat terus. Di mana tabut itu? Di mana Pak Imam? Di mana? Kalau sampai lewat mereka sedih. Ibu bapak, berusahakah dalam hidupmu menjaga ibadahmu atau sembrono?
Banyak orang kalau untuk ibadah sembrono, tapi untuk bisnis luar biasa. Untuk Tuhan sembrono. Untuk yang lain, wow. Begitulah hati Tuhan. Bagaimana hatimu kalau dibuat Tuhan begitu? Untukmu Tuhan sembrono. Untuk yang lain Tuhan luar biasa. Yang baiknya Tuhan itu gak dihasarnya kita walaupun kita sembrono beribadah kepada Dia. Angka 2000 di dalam ruang suci ada 3 macam ibadah. Pelita emas, mezbah dupa, dan beda roti sajian, persekutuan kita di dalam firman Roh Kudus dan penyembahan. Inilah yang harus kita jaga. Jangan hanya uang kita terus kita jaga. Bolo Tuhan ini bulu-bulu masih ngok kita dan kita bodoh sebel. Semangat kita ruasan mahu hehe. Alai bolo minggu butuh ani. Bolo sana lalu kita. Bolo sana bangunan. Memang itu hari nahamu kan? Selalu. Memang Tuhan. Ibu bapak, aduh, ini udah zaman akhir ini. Sebentar lagi kita mau pulang ke surga. Udah mau pulang kita ini ke surga. Masih begitukah sikap kita terhadap Tuhan dalam hal ibadah? Tahun depan, tahun ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang adalah tahun yang belum pernah kita lalui. Tahun yang penuh dengan tanda tanya. Tahun yang penuh pertanyaan. Mulai tahun ini sampai tahun seterusnya penuh dengan pertanyaan. Tahun kegelapan kata orang. Tahun resesi kata orang. Tapi saya tidak peduli tahun apapun itu. Kalau kita menjaga jarak 2000 hasta, 2000 hasta kita jaga ukuran Tuhan itu. Kita pelihara 2000 hasta. Takkan tersesat kita. Takkan gagal. Takkan tergelincir. Amin. Orang nagir orang nang nguruk ha, bolang nguruk nakola Pak. Una Tuhan ini mau. Haleluya. 2000 hasta ibadah masuk ruangan suci harus 2000 hasta itu diukur oleh Tuhan. Kalau tidak ada 2000 hasta, kemana? Masuk kesusahan besar. Ibrani 11 ayat 1. Wahyu 11 tadi ayat 2. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Ini yang di luar. Ini yang di luar yang tidak mau masuk ke dalam. Yang tidak mau masuk ke dalam ruangan suci, yang tidak melibatkan diri kepada ibadah di ruangan suci. Kecualikan. Jangan ukur. Jangan ukur dia itu. Kenapa? Karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain itu akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Artinya yang di luar, yang tidak masuk ke dalam bait suci akan masuk kesusahan besar. Betapa baiknya Tuhan telah membuka jalan baru bagi kita.
Di tahun 2023 ini pun Tuhan menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Itulah dirinya sendirilah jalan itu. Dialah yang harus kita perhatikan. Mata kita harus tertuju kepada Dia dengan praktek beribadah dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan ukuran Tuhan. Jaga ibadah, jaga jarakmu, jaga ukurannya, jangan sampai kurang. Jaga. Selanjutnya, saya tidak lama-lama. Selanjutnya, di dalam jalan itu apa yang kita lakukan? Kita buka Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dia membuka jalan yang baru bagi kita. Setiap hari Dia membuka jalan yang baru bagi kita. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kepala bait suci Allah, Yesus. Lalu apa yang kita lakukan di dalam jalan yang baru itu? Di dalam kita memandang kepada Yesus dan beribadah kepada Dia, apa yang kita lakukan? Ayat 22, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Apa yang kita lakukan, Ibu Bapak, di dalam kita berjalan bersama Tuhan? Marilah kita, jelas di sana dikatakan, memiliki hati yang tulus dan ikhlas. Jalanilah tahun ini dengan hati yang baru, yaitu tulus dan ikhlas. Beribadah kepada Tuhan supaya lolos. Jangan dengan hati yang belah-belit terhadap orang yang belah-belit. Tuhan pun belah-belit terhadap orang yang belah-belit. Jalan yang baru yang disediakan oleh Tuhan itu baginya tidak akan menjadi berkah. Jadi di dalam kita beribadah kepada Tuhan, mengikut Tuhan, harus tulus ikhlas. Tulus ikhlas di sini artinya bahwa tidak ada lagi alasan. Kita tulus, kita rela, kita ikhlas untuk beribadah, ikhlas untuk melakukan firman Tuhan, ikhlas untuk setia. Takkan hitung-hitungan dengan Tuhan. Bahkan tidak akan bersungut-sungut sedikit pun. Itulah orang yang tulus ikhlas. Jangan seperti Marta. Marta itu memang dia melayani Tuhan, tetapi dia tidak tulus. Dia tidak ikhlas. Dia rajin, kan? Dia rajin melayani Tuhan. Rajin dia, disediakan semua, tetapi dia tidak tulus. Dia menyalahkan Maria. Dia menuduh Maria yang duduk di kaki Tuhan untuk mendengar adalah sebuah kesalahan. Bapak Ibu, di jalan yang baru kita harus memiliki hati yang baru, yaitu tulus dan ikhlas. Karena ketulusan dan keikhlasan
akan menghasilkan iman yang teguh. Ibrani 10 tadi. Dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan, ketulusan dan keikhlasan kita beribadah kepada Tuhan akan menghasilkan iman yang teguh. Amin. Akan menghasilkan iman yang teguh. Karena apabila kita tulus ikhlas, itu akan memberikan hidupnya disucikan, hatinya dibersihkan. Kalau hati kita sudah bersih, maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Itulah sebabnya dikatakan di sini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi mengikut Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dia akan mengalami perubahan hidup. Orang yang tidak beribadah dengan tulus dan ikhlas, hidupnya tidak akan pernah berubah. Walaupun datang ibadah terus, walaupun terus ibadah, terus kebaktian, tetapi tidak tulus, tidak ikhlas, tidak mengikhlaskan dirinya untuk disucikan oleh firman, maka tidak pernah dia berubah. Karena tidak tulus, tidak ikhlas, menyerahkan hidup kepada Tuhan, tidak menerima firman yang disampaikan, menolak firman, akhirnya tidak diubah oleh firman itu, sehingga tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Dibersihkan, dikuduskan oleh firman adalah penting supaya Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib. Itulah sebabnya tadi dalam Yosua pasal 3 itu apa dikatakan di sana? Yosua pasal 3 ayat yang ke-5 tadi apa dikatakan? Kuduskanlah dirimu. Ayat 5, Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib harus kudus. Hati nurani harus bersih. Bagaimana bisa bersih kalau tidak tulus dan ikhlas? Makanya disuruh kita untuk menghadap hadirat Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Supaya kita dibersihkan dari hati nurani yang jahat, supaya kita dibasuh dengan air yang murni. Itulah firman. Sesudah kita dibasuh dengan firman, kita menjadi kudus, maka besok kami Bapak, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Jadi ini saling berhubungan ini, Ibrani 12, Ibrani 10 ini dengan Yosua pasal 3.
Setelah itu yang kedua adalah marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Di jalan-jalan yang baru dibuat Tuhan dalam kita mengikut dan memandang kepada Yesus. Langkah yang kedua, kita tetap teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Mau goncang pun dunia ini, mau gelap pun dunia ini, tetapi pengharapanku tetap pada Yesus. Pengharapan yang diberikan Yesus kepada kita sangat besar. Bukan sok-sokan kita orang Kristen ini dijanjiin Tuhan. Bukan sok-sokan kita ini sok-sok hebat. Tidak, memang karena Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat kok. Pengharapan itu besar, mulia, tak terbandingkan dengan apapun pengharapannya. Karena itu jangan lihat kemampuanmu, jangan lihat keadaanmu, jangan lihat keterbatasanmu. Ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jangan lihat keterbatasanmu, keadaanmu, kemampuanmu yang terbatas, tapi lihatlah kesetiaan Tuhan. Pegang teguh pengharapan kita. Sesudah kita berjalan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, kita mengikuti Dia dengan tulus ikhlas. Perjalanan tidak selalu mulus. Di tengah-tengah perjalanan yang tidak mulus itu, tetaplah berpegang teguh kepada pengharapan itu. Mungkin kau berkata, aku ini kan begini, aku kan pendek orangnya, nggak mungkin lah, miskin lah, hitam lah, jelek lagi, bagaimana mungkin keluarga nggak ada, orang kaya pun di keluarga aku nggak ada, bagaimana mungkin, modalku pun sedikit. Gak ada lagi suamiku, gak ada lagi opungku. Apa yang Tuhan berikan? Mampuslah. Jangan. Tapi apapun boleh terjadi di depan mata kita, tapi kesetiaan Tuhan mengatasi semuanya itu. Amin. Yang ketiga, ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, seperti dari orang Israel itu, ya, mereka berjalan bersama-sama mengikuti Daud. Harus serentak ini, saudaraku. Tidak boleh ada yang tinggal. Kalau ada yang lemah di antara mereka, yang lain menolong. Ayo, cepat, ku gendong kau ya. Nanti kita ketinggalan loh. Itu takut terus berjalan. Kalau kita lama-lama begini, ketinggalan, sesat kita. Ayo, ku gendong kau. Digendong. Ada lagi yang kakinya sakit, dituak, ditanduk, ditopang, terus. Ada yang sakit, kenapa? Sakit kali belum tidak bisa. Oh, ini ada bekas karuba, Siba. Kamu ada Siba? Siba Najuru, ubat cik butuh. No Siba, anak tu, pokoknya tangguh tak. Ayo, mereka berjalan serentak mengikuti Daud. Jangan ada yang ketinggalan. Saling menopang, saling memperhatikan, saling mendorong. Begitulah yang harus kita lakukan di jalan yang baru yang dibuat oleh Yesus sampai kita tiba di tanah Kanaan Samawi. Amin. Saling memperhatikan.
Kalau ini ada, maka semangat hidup kita pasti ada. Karena kalau ada yang memberikan kita kekuatan, topangan, maka kita akan bersemangat. Dan kita berkata seperti Khairul Anwar berkata, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Amin. Karena semangat dia, walaupun umurnya sudah tua, tapi karena teman-teman memberi semangat, aku tidak mau mati. Aku mau hidup 1000 tahun lagi untuk melayani Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk ke rencanamu. Jangan terlalu tinggi, Minggu lalu terlalu tinggi, jangan kurangi kali. Haleluya. Ini kami Tuhan, maka kami tertuju kepada Yesus, pemimpin